أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, kerabat, sahabat serta beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masih merenungkan perjalanan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu orang yang ayahnya kerjaannya tukang tenun, mengulah, kayak cara kita mengulah kain. Tidak kaya, tapi selalu berdoa kepada Allah agar diberikan anak-anak yang soleh dan menjadi ulama. Sidin memiliki dua anak, satu kakaknya bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, yaitu Imam Al-Ghazali. Yang kedua adiknya yang bernama Ahmad Ghazali. Jadi satu Abu Hamid Al-Ghazali, satunya Ahmad. Nah, Imam Al-Ghazali kadang-kadang sesudah abahnya meninggal, jadi abahnya menitipkan ke orang lain, ke kawan Sidin. Kawan Sidin itu seorang ahli tasawuf, dititipkan. Lalu Imam Al-Ghazali belajar di sana sampai kemudian di umur sekitar 15 tahun Sidin belajar ilmu fikih kepada seorang tuan guru, Imam Al-Sakani kawan Sidin. Sesudah belajar itu Sidin belajar lagi ke seorang guru di daerah Jurjan. Ini daerah-daerah Iran ini. Jadi sesudah berangkat ke Jurjan itu satu saat diceritakan, karena sesudah selesai Sidin balik ke negerinya yaitu Tusi atau Artus. Jadi dalam perjalanan sesudah jauh belajar ke daerah Jurjan itu, di dalam perjalanan Sidin juga kawan-kawan Sidin dicegat oleh perampok. Perampok ini mengambil barang-barang yang ada di tangan teman-teman Sidin, termasuk catatan-catatan Sidin. Jadi catatan-catatan yang sudah dipelajari selama bertahun-tahun itu diambil oleh perampok. Akhirnya Imam Al-Ghazali sedih, lalu kemudian memberanikan diri mendatangi perampok itu sekitar umur 15 sampai 19 tahun. Jadi 19 tahun itu Sidin berani mendatangi perampok itu, lalu kemudian minta dan kantongan. Ibarat kita ada kantong atau tas yang itu berisi catatan yang diambil oleh perampok tadi. Tolong berikan tas itu tadi. Ujar si perampok, apa isinya? Isinya itu catatan tulis selama belajar. Jadi si perampok ini, pimpinan perampok ini menjadi penasaran kenapa beraninya dia ibaratnya itu berani mempertaruhkan diri melawan kepala perampok hanya karena catatan ini. Bagi Imam Al-Ghazali bercerita, ini jauh belajar dari Tusi ke Jurjan, lalu mendengarkan guru mencatat apa yang diajarkan, kemudian juga mengumpulkan apa-apa yang sudah diberitahu. Ulun ingin mendapatkan ilmunya. Catatan itu ada dalam tas itu. Jadi si perampok kemudian tertawa. Nah, sekarang tasnya dengan aku. Kami ambil sudah tasnya, berarti kau kehilangan ilmu. Karena catatan itu kami ambil. Tertawa pada perampok itu, pimpinan perampok. Sesudah berbicara seperti itu, akhirnya karena kasihan pimpinan perampok ini menyuruh anak buahnya mengembalikan tas catatan Imam Al-Ghazali tadi. Imam Al-Ghazali senang luar biasa, tapi kemudian Imam Al-Ghazali merenungkan. Beliau mengatakan begini, apa yang dikatakan oleh pimpinan perampok tadi itu adalah perkataan yang diinspirasikan, yang diilhamkan Allah kepada pimpinan si perampok. Apa itu ilhamnya? Imam Al-Ghazali ibaratnya disuruh oleh Allah, jangan hanya dicatatan, dibaca, dihafalkan betul-betul. Dari situ Sidin sampai di negeri Sidin di Tusi
itu Sidin fokus 3 tahun menguasai dan hafal catatan itu gara-gara masalah perampok tadi. Jadi beliau merenungkan bahwa si perampok itu memang dia merampok itu peristiwa, tapi hikmahnya beliau dapat pelajaran. Jangan hanya dicatatkan, tetapi kemudian dihafal Sidin sehingga Sidin mengatakan kalaupun nanti ada perampok lagi mengambil catatan buku-buku ini, ulun sudah menguasainya dan menghafalnya. Jadi tidak ada lagi yang kau ambil, hanya catatan itu saja. Nah, itulah pelajaran penting dari Imam Al-Ghazali. Sesudah itu beliau nanti mulai menjadi imam besar ketika nanti belajar ke guru beliau yang terkenal Imam Haramain, namanya Imam Al-Juwaini. Nanti sampai kemudian menjadi terkenal semuanya. Demikianlah, semoga ada berkah dan manfaatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa segala peristiwa baik yang terlihat itu baik ataupun buruk, di situ ada hikmah Allah yang kadang kita dapatkan sesudah kita renungkan. Kalau tidak direnungkan, terkadang tidak ada nilainya. Mudah-mudahan Allah membantu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing dalam kebaikan, keridhaan, dan tutup hidup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah. Mari kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minal wa minkum taqabbal ya karim.